Shalom, perkenalkan nama saya Berta Yunita Elisabeth Sekoko, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pola asuh overprotective. Dan sebelum saya membahas tentang pola asuh overprotective, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pola asuh. Jadi pola asuh adalah cara dalam mendidik anak di tengah keluarga, di mana orang tua berperan sebagai guru dan anak-anak sebagai murid dalam keluarga. Orang tua Kristiani adalah wakil Allah untuk mengajar, mendidik, dan membimbing anak kepada kebenaran firman Allah. Nah, orang tua Kristen adalah mentor rohani utama bagi sang anak. Nah, pola asuh yang diterapkan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak dengan berlandaskan kebenaran firman Allah, yaitu mengarahkan anak hidup dalam Kristus, memiliki tujuan hidup yang jelas, mengetengahkan kasih, dan berorientasi pada keteladanan hidup. Nah, pola asuh orang tua Kristen memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting untuk meletakkan dasar kehidupan kekristenan sejati kepada anak agar sang anak ini dia menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki nilai-nilai rohani yang dimana pada akhirnya menunjukkan kecerdasan spiritual sang anak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pola asuh overprotective. Nah, pola asuh overprotective dia adalah gaya pengasuhan orang tua yang dimana terlalu melindungi serta membatasi anak secara berlebihan. Nah, ternyata pola asuh overprotective ini mempunyai karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama ada orang tua terlalu khawatir dan takut akan bahaya yang mungkin saja terjadi pada anak sehingga membatasi aktivitas dan kebebasan dari sang anak. Yang kedua, orang tua cenderung mengambil alih tugas dan tanggung jawab sang anak sehingga anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk belajar mandiri. Nah, yang ketiga ada orang tua ini dia sering memberikan bantuan dan campur tangan dalam segala hal yang dilakukan sang anak. Dan yang keempat, orang tua membatasi interaksi anak dengan lingkungan di luar keluarga seperti teman sebayanya. Dan yang kelima, orang tua memiliki kontrol yang berlebihan terhadap aktivitas perilaku dan juga keputusan sang anak. Nah, pola asuh overprotective dia dapat berdampak negatif pada perkembangan anak seperti menghambat kemandirian, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi anak. Nah, anak cenderung menjadi kurang percaya diri, tidak berani mengambil risiko, dan sulit mengembangkan kemampuan sosialnya. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan juga memberikan kebebasan yang sesuai dengan tahap perkembangan dari sang anak. Nah, dalam konteks keluarga Kristen, pola asuh overprotective ini dapat muncul karena beberapa faktor, di antaranya itu rasa tanggung jawab yang berlebihan. Nah, di mana orang tua Kristen ini dia merasa sangat bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari segala bahaya serta pengaruh buruk dari sang anak. Nah, jadinya mereka khawatir anak-anak mereka ini akan terjerumus ke dalam dosa maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Yang berikut ada ketakutan akan dunia yang jahat. Jadi di sini orang tua Kristen itu dia seringkali memandang dunia luar sebagai tempat yang penuh dengan godaan dan ancaman bagi anak-anak mereka. Nah, hal ini memicu rasa khawatir yang berlebihan. Yang berikut ada pemahaman yang keliru tentang peran orang tua. Di mana beberapa orang tua Kristen dia memiliki pemahaman bahwa mereka harus menjadi pelindung yang dimana selalu mengawasi dan membatasi anak-anak agar tetap berada di jalan yang benar. Dan yang berikutnya ada kurangnya kepercayaan pada kemampuan anak. Nah, dimana orang tua Kristen ini dia terkadang kurang percaya bahwa anak mereka ini mampu menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang bijak. Nah, mereka merasa perlu terus-menerus mengarahkan dan mengontrol sang anak. Nah, dampak pola asuh overprotective dalam keluarga Kristen
Ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama, anak menjadi kurang mandiri dan tidak siap menghadapi dunia nyata. Yang kedua, anak-anak kesulitan mengembangkan keterampilan pengambilan sebuah keputusan yang dihadapinya. Yang ketiga, hubungan orang tua dan anak ini menjadi kaku, bahkan juga kurang terbuka. Yang keempat, anak-anak berisiko mengalami masalah emosional seperti kecemasan dan juga depresi. Nah, sebagai orang tua Kristen, penting untuk menyeimbangkan perlindungan dengan pemberian kebebasan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak. Dan juga anak-anak itu dia perlu diberikan kesempatan untuk dapat tumbuh, bahkan belajar dan mengembangkan kepercayaan diri mereka sendiri dalam kerangka nilai-nilai kekristenan mereka. Demikian pemaparan materi saya tentang pula as overprotective. Terima kasih.